Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Riana Arumsanti di dalam podcast BEM FE UNES. Di episode 1 kemarin kan kita sudah membahas mengenai UNES. Nah, di episode 2 ini kita akan membahas mengenai fun fact Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan narasumber kedua kita nih teman-teman. Ada dengan Kak siapa? Boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, terima kasih Riana. Gimana kabarnya hari ini Riana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Iqbal Fatoni. Saya dari jurusan manajemen angkatan 2019. Ya, oke, tadi itu perkenalan dari Kak Iqbal secara singkat ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh sama Kak Iqbal, boleh lihat di description aja ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Bener nggak sih Kak kalau misal parkiran di FE itu parkiran yang paling tinggi? Oh gitu, ya oke. Kalau di FE sendiri itu parkiran satu-satunya itu ada yang namanya GSG ya teman-teman. Nah itu lokasinya itu di belakang dari Bank BNI itu sendiri. Nah buat GSG sendiri itu biasanya kalau teman-teman FE kuliah itu buat parkiran motor ada di lantai 3 sampai lantai 4 ya kalau nggak salah itu. Sampai atap itu juga bisa sampai rooftop sebenarnya. Nah, yang jadi permasalahan itu kadang ketika liftnya mati, nah itu kadang menyusahkan dari teman-teman FE itu sendiri. Untuk yang paling tinggi itu kayaknya bener deh, soalnya di seluruh UNES itu yang punya parkiran kayak semacam basement itu cuma di FE aja, di GSG itu sendiri. Gitu sih Riana. Oke, terus katanya di FE itu ada jadwal pakai seragam ya, bener nggak sih Kak? Oh iya oke. Buat jadwal seragam sendiri buat teman-teman FE itu setiap hari Senin itu biasanya pakai seragam warna putih teman-teman, dan hari Kamis biasanya pakai baju batik atau seragam batik. Nah tapi juga kadang ada beberapa jurusan itu menyepakati buat pakai seragam jurusan angkatan gitu biasanya. Contohnya kalau di saya manajemen kan, di angkatan 2019 itu biasanya pakai PDH jurusan manajemen di hari Rabu gitu. Ya, tinggal menyesuaikan aja sih per jurusannya itu di hari apa aja. Oke, kemudian bener nggak sih Kak kalau di tiap ruangan yang ada di Fakultas Ekonomi itu udah dipasangin AC semua? Oke, buat ruangan yang ada di Fakultas Ekonomi itu alhamdulillah semuanya udah ada AC-nya ya teman-teman. Entah itu di gedung L, L1, L2, L3 ataupun di gedung C3 sama C6 ya. Nah, kita di sini sebagai mahasiswa FE harusnya kita bersyukur ya teman-teman bisa udah dapat AC di setiap kelas. Faktanya kalau teman-teman itu mau tahu, di fakultas lain itu bahkan ada yang ruang kelasnya itu belum ber-AC gitu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa FE harusnya kita di sini bersyukur dengan fasilitas yang sudah diberikan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Gedung dan ruangan yang ada di FE itu keren-keren katanya ya. Bener nggak sih Kak? Oke, buat gedung dan ruangan ataupun aulanya mungkin ya, Tiana, itu mungkin bisa terbilang keren itu karena mungkin usianya FE itu yang masih terbilang muda gitu ya teman-teman. Dari gedungnya sendiri ada gedung yang baru Fakultas Ekonomi itu namanya gedung L, gedung L1, L2, L3 itu masih baru, terbilang masih baru. Terus juga gedung C3 dan C6 itu walaupun sudah agak lama itu tetapi masih bisa dibilang masih terawat gitu teman-teman. Nah mungkin faktor yang bisa membuat gedung dari Fakultas Ekonomi itu masih terlihat keren ya karena memang masih terbilang muda ekonominya. Umur dari Fakultas Ekonomi itu sendiri. Oke, terus di FE sendiri tuh anak-anak FE tuh biasanya kalau jajan tuh di kantin FIS ya, bener apa enggak sih Kak? Oke. Buat anak-anak FE sendiri itu memang kebanyakan ya teman-teman, walaupun nggak semuanya, mayoritas itu memang seringnya jajan di kantin FIS. Kenapa? Karena memang lokasinya Fakultas Ilmu Sosial itu memang tetangga dari Fakultas Ekonomi itu sendiri. Nah, kantinnya sendiri kenapa banyak yang jajan di sana? Itu karena tempatnya yang pertama rindang, itu di bawah pohon-pohon kan. Terus yang kedua di situ juga enak buat nongkrong gitu. Kadang di situ juga ada dosen juga yang kadang makan di sana. Jadi kadang ada interaksi juga antara mahasiswa sama dosen itu sendiri. Sebenarnya FE sendiri punya kantin. Nah, lokasinya itu di dekat PKM Joglo. PKM Joglo itu sebelah PAUD. Nah, tapi memang
di situ enggak sebanyak dari kantin Fish itu sendiri pengunjungnya gitu atau pembelinya, dan kebanyakan memang dari kantin Fish itu mahasiswa FE itu sendiri sih gitu. By the way nih Kak, bener nggak sih kalau misal ceweknya tuh cantik-cantik? Oke. Dari FE ya mungkin Iya. ya. Oke. Ini pertanyaannya cukup sulit nih Riana, gimana ya? Sebenarnya itu ya, menurutku sendiri kalau cantik itu relatif. Nah, filter IG alternatif gitu kan. Nah, untuk cewek-cewek di Fakultas Ekonomi sendiri itu bisa aku katakan kurang lebihnya cantik-cantik sih ya. Karena apa? Karena perempuan. Oh enggak. Maksudnya gini, kadang itu pas aku kuliah itu ternyata banyak cewek-cewek cantik yang enggak terekspos gitu. Nah, dulu kan pas aku pertama maba itu kan ikut PPAK dan lain-lain ya kan. Nah, itu mungkin yang aku sering lihat tuh teman-teman atau kakak-kakak dari panitia PPAK ataupun kakak-kakak Disman gitu kan. Nah, pas aku pertama kuliah terus masuk di ruang-ruang kelas itu kan juga ketemu cutting ataupun teman-teman yang lain. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir FE itu banyak juga gitu loh cewek-cewek cantiknya. Itu sih. Nggak kalah saing lah pokoknya sama cewek-cewek di fakultas lain gitu. Nah, mungkin selama hampir 4 semester kakak kuliah di UNES, khususnya di Fakultas Ekonomi sendiri, ada nggak sih Kak kira-kira kendala yang pernah kakak alamin gitu? Oke, mungkin kendala ya Riana ya, yang selama ini hampir 4 semester aku rasain gitu kuliah di FE UNES. Nah, yang pertama mungkin kalau dulu pas offline itu mungkin AC ya yang jadi masalah utama gitu. Walaupun di seluruh ruangan FE itu ada AC-nya, nah tapi itu nggak menjamin AC itu berfungsi dengan baik semua gitu loh. Bahkan aku sama teman-teman sendiri itu sering pas kuliah di gedung L itu AC-nya masih sering mati gitu. Nah di situ alhasil kami semua kepanasan dan nggak betah kuliah di ruangan tersebut. Nah yang kedua mungkin tentang lift juga. Yang pertama lift di gedung L ataupun lift di tempat parkir GSG gitu. Tempat parkir GSG kan itu kan tinggi banget ya Riana ya. Nah itu semisal liftnya mati, nah itu mau nggak mau mahasiswa FE itu harus turun lewat tangga dan itu juga butuh tenaga juga gitu. Terus yang ketiga mungkin sewaktu kita kuliah online ya, kendala yang aku rasain sendiri mungkin sama teman-teman juga itu yang pertama tentang sinyal itu pasti, kalau itu kendala dari masing-masing, dan juga mungkin yang kedua tentang bapak atau ibu dosen gitu ya. Mungkin kadang dulu itu pas semester sebelumnya itu banyak banget bapak atau ibu dosen itu kadang hanya memberatkan kita dengan tugas-tugas saja gitu dan mengabaikan kewajiban dari bapak atau ibu dosen itu untuk mengajar mahasiswanya gitu sih. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Riana. Ada 3 tadi ya secara garis besar gitu. Oh seperti itu ya Kak. Lalu bagaimana dengan fasilitas penunjang lainnya seperti wifi begitu? Oh iya, untuk wifi sendiri ya itu mohon maaf tadi terlewat ya Riana. Itu wifi juga mungkin menjadi catatan juga ya buat kita semua. Kalau pas dulu kuliah offline itu memang sering bermasalah. Jadi nanti dampaknya ketika kita mau validasi itu kesulitan gitu. Soalnya dulu kalau mau validasi itu pakainya jaringan dari UNES sendiri atau jaringan dari tiap fakultas gitu. Dan juga mungkin ada satu lagi Riana yang aku hampir lupa, itu listrik juga ya. Kadang listriknya itu sering mati. Dan juga buat fasilitas di dalam ruangan seperti LCD proyektor ya, selain AC itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau LCD-nya itu ada beberapa di ruangan gedung C3 terutama itu masih sedikit mempunyai problem atau masalah. Jadi itu juga menghambat sih proses belajar dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa FE itu sendiri gitu. Oh jadi seperti itu ya Kak. Oke, mungkin cukup sampai di sini sesi kedua kita tentang pembahasan mengenai fun fact Fakultas Ekonomi UNES. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau dipertanyakan begitu, bisa coret-coret di kolom komentar ya. Untuk mungkin di podcast selanjutnya kita bisa membahasnya begitu. Oke, terima kasih ya buat Riana buat podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua, terutama buat adik-adik mahasiswa baru yang saat ini mungkin ada yang belum pernah ke UNES ataupun ke FE itu sendiri, bisa menjadi gambaran gitu ya.
Terima kasih Riana buat waktunya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.